Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani, NIN 091080421147 kelas D semester 6 Prodi Administrasi Publik. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu perbandingan administrasi negara dari dosen pengampu Ibu Detroandes Mulyani SSI PMSI. Selanjutnya, perbandingan itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu konstitusi, yang kedua pemerintahan, dan yang ketiga administrasi. Yang pertama, mengapa mempelajari konstitusi? Sejak manusia bekerja sama mengangkat baku, maka sejak itu ada administrasi pemerintahan. Sejak manusia bekerja sama mendirikan suatu negara, maka sejak itu ada pemerintah. Selanjutnya, mengapa mempelajari pemerintahan? Pemerintahan itu berkaitan dengan persoalan kekuasaan, persoalan politik, maka memahami perbandingan politik adalah suatu yang relevan dengan pemerintahan, apalagi secara fisiologis pemerintahan itu berawal dari ilmu politik. Mengapa mempelajari administrasi? Administrasi adalah kegiatan kerjasama secara fungsional berlangsung dalam rangka manajemen. Perbedaannya, jika dapat manajemen kegiatan itu lebih didekatkan dari bawah, penggerakan dari bawah, sedangkan pada administrasi lebih ditekankan pada influence kekuasaan atas kegiatan-kegiatan secara fungsional, itulah yang akan dibandingkan. Adapun kegiatan yang dibandingkan, kegiatan dalam perbandingan sistem administrasi negara, pemerintahan, politik, dan negara-negara di dunia yang akan dibandingkan. Selanjutnya, apa perintah dan siapa sistem pemerintahan yang dibandingkan? Yang pertama itu administrasi negara dalam konteks administrasi negara, yang kedua kelembagaan, yang ketiga birokrasi, dan yang keempat aparatur pemerintahan. Adapun pendekatan administrasi, konstitusi, dan birokrasi. Administrasi dan konstitusi melibatkan administrasi negara dalam pelaksanaan fungsinya pada kehidupan negara pada setiap negara. Hal ini akan diterkaitkan dengan konstitusi setiap negara. Sedangkan birokrasi memahami pemerintahan dan negara di dunia dari organisasi aparatur pemerintahan, apakah organisasinya di bawah kekuasaan politik atau dalam posisi yang netral di dalam model bagaimana yang berlaku di dunia. Adapun 5 pendekatan. Yang pertama itu filsafat, politik, sistem, administrasi, dan konstitusi, dan yang kelima birokrasi. Adapun pendekatan filsafat, politik, sistem. Yang pertama itu filsafat dipahami dari isman tentang hak asasi manusia yang membedakan 2 isman besar, yaitu isman liberalisme dan komunisme. Filsafat Islam dan Pancasila juga dapat digunakan dalam pendekatan filsafat. Yang kedua yaitu politik, menempatkan kedudukan administrasi pemerintahan sebagai alat mempertahankan kekuasaan pada setiap negara yang di dunia Orde Baru. Dan yang ketiga yaitu sistem, menempatkan sistem pemerintahan dalam suatu totalitas di mana ia berada dalam interaksi sub-sistem lainnya dalam suatu kesatuan sistem nasional. Sebagaimana sandri dan tentuannya harus juga dilihat bagaimana sistem pada negara-negara lainnya. Itulah tadi materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.